Alhamdulillah. Pamane kakek guyonmu ponane serius tok. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin waktu anak bicara sama beliau ini untuk ngundang, yang pertama ditanyakan sama beliau, Abuya datang apa enggak? Karena beliau termasuk murid kesayangan daripada Abuya. Nah, pertama itu. Kedua, saya pribadi kalau Habib Muhsin, Ustadz Muhsin ada Abuya, yo ceramahnya hampir sama seperti ini. Serius toh. Terus kalau guyone blas wis. Karena di depan guru utama beliau. Oh subhanallah, memang Allah Ta'ala yang mentakdirkan semuanya ini. Abuya kondisinya kurang sehat. Kita doakan semoga beliau sehat afiat, panjang umur fi taati. Insyaallah doa orang sebanyak ini insyaallah pasti kabul. Jadi untuk selanjutnya 2,5 jam jadi Ustaz. Enggak ya? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para habaib, para alim, para kiai, para asatid dan tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Husain bin Idrus bin Agil, hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah fikih itu, kalau ada orang tayammum lalu tiba-tiba ada air, maka tayamumnya batal, kan begitu. Jadi kami ini mengibaratkan kalau saya di depan guru kita Abuya Al-Habib Saleh, saya ini seperti tayamumnya, beliau ini airnya. Jadi kalau sudah airnya ada, tidak usah tayamum dan tidak boleh tayamum sebetulnya. Iya apa enggak? Kan fikihnya begitu. Jadi kalau ada air, tayamumnya batal. Jadi saya terus terang, saya sudah bilang sama Habib Husain, kalau ada Abuya tidak bisa ngomong saya Habib, tak bisa acacah. Betul ini, tidak bisa ngomong. Paling mentok 5 menit wis grogi, wis drodok kabeh. Enggak betul ini. Ya, Masya Allah. Nah, tapi kalau depannya Habib Husain, ayo wis. Ya Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Masya Allah, tadi kita mendengarkan bagaimana cintanya Rasulullah, bagaimana perjuangannya Rasulullah kepada kita yang luar biasa. Yang saya sering sampaikan bahwa banyak orang memiliki jasa kepada panjenengan. Orang tua itu jasanya kepada anaknya luar biasa. Ibu mengandung kita, ibu menyusui kita, ayah yang kerja kemana-mana cari duit. Bahkan mungkin ya, antum tidak tahu, ayah kita mungkin dulu ngutang kemana-mana demi anaknya. Ya kan, demi anaknya bisa mondok, demi anaknya bisa sekolah. Masa ngerti anaknya? Bapaknya jadi kuli, bapaknya jadi pemulung, demi siapa? Demi anaknya. Nah, jadi jasanya orang tua luar biasa, jasanya ayah luar biasa. Demikian pula jasanya guru kita. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, laula salihun lahalakat talihun, walaula ulama la saran nas kulluhum kal bahaim. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau bukan adanya orang-orang soleh di sekitar kita, maka kita hancur semuanya. Mohon maaf, kita ini ahli maksiat, kita ini banyak dosanya. Lek delok Quran kudu ngantuk ae. Lek delok kode padang mata. Iya kan? Lihat Quran ngantuk, baca maulid ngantuk. Tapi lihat delok duit sing warna pink iku, mencelak mata. Itu faktanya begitu hadirin. Ya. Jadi sadarlah kita ini banyak dosa. Maka dengan adanya orang soleh, Masya Allah, orang yang baik, orang yang suka ibadah kepada Allah, kita selamat.
Paham ya? Kita selamat berkat beliau-beliau itu. Berkat beliau-beliau. Dan kalau tidak ada ulama bagaimana? Maka manusia, kata Imam Hasan, seperti binatang semuanya. Ayo, ada guru, ada kiai, ada ulama. Tetina apa kula ben sampean nih kak? Engki na bengki. Ayo coba. Ya, ini ada Ustadz Jazuli ini. Bagaimana dulu almarhum Ustadz Alwi lagi berdakwah ke Baran sana. Sekarang jalannya sudah enak. Lagi numpak jalan lagi. Ini saksinya nih. Berdakwah ke sana, masya Allah, Ustadz Alwi itu. Loh, bagaimana kalau tidak ada beliau-beliau ini hadirin? Ya apa kalau tidak ada ulama-ulama yang mau ke desa berdakwah, berjuang? Saya juga pernah dapat berita, ada satu orang cerita kepada saya, kalau Ustadz Alwi ke desa bawa strongking sendiri, bawa makanan sendiri, bawa gorengan sendiri, bener? Nah iya, ya itu dakwah ilallah. Makanya jangan sampai sampean jauh dari ulama. Paham gih? Jauh dari ulama. Jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari orang soleh. Kalau nggak ada mereka, jadi apa kita ini? Jadi apa kita? Kita ini debunya guru. Saya debunya, debu di kaki guru itu saya, itu kita. Kalau nggak ada beliau-beliau, jadi apa kita? Tak kenal agama, tak kenal halal haram, tak mengerti syariat, tak ngerti najis, tak ngerti cara mensucikan najis. Kalau nggak ada ulama. Jadi saya ulangi, laula salihun la halakat talihun wa laula ulama la saran nasu kulluhum kal bahaim. Nah, makanya ulama jasanya luar biasa kepada kita. Guru jasanya luar biasa kepada kita. Tetapi ketahuilah, orang tua, ayah, ibu, guru, walaupun jasanya sedemikian rupa kepada kita, tetapi tidak akan mengalahkan jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lebih berjasa daripada Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang tua ya, orang tua kita ini, ayah ibu kita, itu kadang-kadang orientasinya masalah dunia. Maksudnya begini loh, yang penting anak saya sehat. Nah, itu orang tua kan begitu. Yang penting anak saya lempoh, binina lempoh, sudah senang sudah. Anaknya sehat, istrinya sehat, keluarganya mapan, anaknya sudah punya rumah masing-masing, tenang orang tua. Artinya orientasinya dunia. Orientasinya dunia dan dunia. Beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ingin menyelamatkan kula panjenengan dunia dan akhirat. Karena kalau dunia Anda tinggal 60 paling sampai 70 tahun. Ya ada yang lebih 70 tapi tidak banyak itu. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tirose Kanjeng Nabi, umur umatku ini 60 sampai 70. Makanya yang sudah umur 60 ya harap apa ya? Siap-siap. Itu Nabi yang mengatakan wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit yang lebih 70. Ya ada yang 75, 80, bahkan ada yang sampai 90, tapi enggak banyak. Rata-rata usia kula panjenengan 60 sampai 70. Itu Nabi yang menyebutkan. Kita hidup cuma segitu hadirin di dunia, tapi di alam kubur mungkin ribuan tahun kita akan hidup di sana. Belum di mahsyar, belum nanti, ya Allah, panjang. Nah, artinya orang tua itu jangan hanya orientasi dunia. Yang penting anak saya sukses, anak saya punya rumah, anak saya kerjaannya bagus, anak saya gajinya bagus. Jangan itu saja. Pikirkan akhirat anak panjenengan. Pikirkan agama anak panjenengan. Ingat loh, anak kita bakal mati. Kalau mati yang ditanya apa? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka, dan seterusnya. Tidak ada ditanya di kuburan, kamu dulu matematikanya berapa nilainya? Apalagi malaikat bahasa Inggris, karena anak kita les bahasa Inggris. Who is your God? Iya, bener. Yang mana bahasa Inggris ini, betul ya? Siapa Tuhanmu ya apa bahasa Inggrisnya? Who is your God? Ya. Who is your prophet? Prophet atau apa itu ya? Tidak ada. Paham ya? Ini kalau kita nggak ajarkan kepada anak kita bagaimana? Gampang beb. Nanti sebelum mati tak suruh hafalan anak saya.
Sebelum mati, apal noleh Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Qur'anu. Lo. Ini bukan masalah hafalan ini. Ini akidah, ini keimanan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Lu jelas dalam surat Yasin itu. Jadi iman itu yang menjawab. Keyakinan yang ada di sini, bukan mulut, bukan lesan. Kalau lesan bisa bohong, bisa lecek sampean. Tapi kalau sudah keimanan yang menjawab, keyakinan yang menjawab, tidak akan ada kebohongan. Nah, itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ya, orang tua orientasinya hanya dunia, dan dunia. Berbeda dengan Kanjeng Nabi. Kalau Rasulullah, akhirat kita itu yang dipikirkan oleh Nabi. Bahkan ya, Masya Allah ini, Nabi itu pernah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Sallallahu alaihi Muhammad. Sabda Nabi, hidupku baik untuk kalian, matiku nanti juga baik untuk kalian. Ya Allah. Jadi kalau saya simpulkan ini para rawuh, hidupnya Nabi untuk umat, matinya Nabi untuk umat. Coba. Hidup mati untuk kita, hidup mati beliau demi kita. Apa kata beliau? Ketika aku hidup, kalian ada masalah, kalian datang kepada saya. Iya kan? Sahabat ada pertanyaan, datang kepada Rasulullah. Nabi menjelaskan, Nabi menjawab, beres. Selesai muskilah. Dan ketika aku nanti meninggal, kata Nabi, aku sudah di alam barzahku, aku akan selalu mendapatkan kabar tentang amal-amal kalian. Amal kalian akan disodorkan kepadaku, kata Nabi. In wajadtu khairan, kalau aku mendapati amal kalian ini bagus, seperti malam ini antum hadir maulid, hadir di majelis yang seperti ini, Rasulullah tahu sekarang ini. Oning Kanjeng Nabi para rabuh, oning Kanjeng Nabi. Dari mana tahu? Ada yang menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, umatmu fulan bin fulan hadir di majelis maulid. Ya Rasulullah, umatmu fulana binti fulan hadir di majelis maulid. Disampaikan, namanya disebut oleh malaikat. Apa kata Nabi? In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku mendapati amal umatku baik, bagus, aku bersyukur kepada Allah. Nabi norok seneng teretan, Nabi ikut seneng, ikut bahagia. Tapi sebaliknya, wa in wajadtu ghaira dzalik. Tapi kalau aku mendapati amal kalian itu amalan jelek, maaf, kita tarikus sholah, disampaikan kepada Nabi. Kita berbuat ini, berbuat itu, disampaikan kepada Nabi. Apa kata beliau? In wajadtu ghaira dzalik. Kalau aku mendapati amal umatku enggak bagus, enggak baik, istaghfartullah lakum, aku ini baca istighfar untuk kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Subhanallah. Yang maksiat kita, yang berbuat dosa kita, yang istighfar Kanjeng Nabi, yang istighfar Rasulullah, yang mendoakan kita Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sudahlah, enggak ada yang seperti Nabi Muhammad itu, enggak ada seperti Rasulullah. Ongkuan teretan. Makanya ayo cintai betul Nabi kita. Enggak ada cinta setengah-setengah itu, cintai betul sepenuh hati. Lihat tuh bagaimana sahabat itu cinta sepenuh hati, enggak ada setengah-setengah itu. Untuk Nabi tidak ada setengah-setengah, full gas, full untuk Nabi. Semua sampaikan, berikan untuk Rasulullah. Jangan separuh-separuh. Kenapa? Karena Nabi memberikan cintanya kepada kita sepenuhnya, tidak separuh-separuh. Masa sampai membalas cinta Nabi setengah-setengah? Ditarik sumbangan mulu tanai angok-ngok colon. Oning angok-ngok. Napa angok-ngok nih kah? Apa bahasa Jawanya? Apa yo? Ngomel. Iya. Anu nikah mabada molot orang kampung nikah minta sumbangan. Apa? Molot minta pisah. Molot minta sumbangan. Minta mampu cak molot kan. Astagfirullah. Sakit hati kita kalau mendengar orang begitu hadirin.
Lek gak mampu gak usah mulutan, lapo? Gak usah makso. Lek gak ono duit gak usah mulutan. Lek sampean lek ono karnaval kok nyumbang. Betul? Sampean jendar-jendar iku apa jenenge? Jackson iku lho rek. Jak gelek. 500.000 enteng. 1 juta enteng. Ada yang 2 juta 1 kakak itu. Loh, ongku kan? Ya betul ya. Ditarik sumbangan 1 kakak 1 juta. Untuk apa? Untuk itu aja musik-musik, joget-joget. Ada yang nari depannya perempuan pakai celana segini. Loh kok Habib kok tahu? Ya cari nih. Kenapa aku melok? Ada apa saya ikut? Astagfirullah. Katanya orang-orang itu joget-joget. Wah yang hadir seneng-seneng. Astagfirullah. Nyumbang 1 jutaan Beb. Ada yang 2 juta 1 kakak. Ya apa sampai ini? Hanya untuk kesenangan 1 malam itu. Ya lek gak ono apa-apa. Lek ono tragedi. Lek ono sing mati. Lek kobongan ya apa? Allah sudah banyak memberi peringatan sih pancet aja. Terus hati-hati. Lah ya sekarang giliran kita. Ayo ini mulutan. Ini menyenangkan Nabi. Ayo minta sumbangan. Ayo, berapa Anda ingin menyumbang untuk Nabi? Ada ngok-ngok colok. Iya. Lu kenapa kemarin sempat nyumbang cek enak Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tunjukkan cinta kita yang sesungguhnya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya baca sejarah ini, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi daripada sahabat cinta kepada Nabi. Dan itu diakui oleh orang kafir pun. Dulu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia menyiksa ada satu sahabat namanya Zaid ibn Dathinnah. Disiksa Pak, dicambuk, dijemur di padang pasir. Untuk apa? Supaya murtad, supaya kafir Zaid bin Dathinnah itu. Lalu akhirnya begini, katanya Abu Sufyan, dia waktu itu belum masuk Islam. Zaid, gini aja, gimana kalau kamu sekarang kami bebaskan, kamu pulang sama anak istri kamu, tapi gantinya bawa Muhammad ke sini, kami akan siksa Muhammad. Kamu boleh pulang, tapi gantinya Muhammad bawa ke sini, kami siksa Muhammad. Apa kata sahabat Zaid? Hei orang kafir, jangankan Nabi Muhammad disiksa di sini. Kalau saya mendengar Nabi tertusuk duri, saya tidak akan ridho. Engkau tak senang kalau saya dengar berita nih Nabi tertusuk duri, saya tidak ridho. Apalagi Nabi disuruh menggantikan saya, enggak. Kalau mau bunuh saya. Ingin menyiksa, siksa saya, bunuh saya. Yang penting Rasulullah selamat, Rasulullah tidak terluka. Itu cintanya sahabat. Sampai Abu Sufyan bilang begini, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Kata Abu Sufyan yang saat itu masih kafir, demi Allah kata Abu Sufyan, saya ya orang kafir juga sumpahnya pakai wallahi di sana waktu itu. Abu Jahal juga kalau sumpah wallahi. Saya belum pernah kata Abu Sufyan melihat ada orang mencintai seseorang sama dengan cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tak ono wis. Tidak ada sudah. Cinta kepada orang seperti cintanya sahabat kepada Kanjeng Nabi. Sobung, tidak ada sudah. Paling cinta kepada Nabi adalah ashab Muhammad SAW. Sayyidina Ali itu ditanya, ya Imam Ali, kaifa kana hubbukum bi Rasulillah. Sayyidina Ali tanya aki, Sayyidina Ali, bagaimana cintanya antum kepada Rasulullah? Apa kata beliau? Wallahi kana Rasulullah ahabba ilaina. Ketahuilah Nabi itu lebih saya cintai, lebih kami cintai min abaina wa ummahatina wa auladina wa amwalina wa arwahina. Kata Sayyidina Ali, demi Allah Nabi itu lebih kami cintai dari ayah kami, dari ibu-ibu kami, dari orang tua kami, dari anak-anak kami, dari harta kami, bahkan lebih kami cintai minal ma'il barid fi syiddatil atas, daripada air dingin di saat kehausan. Itulah cintanya kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tore. Lihat bagaimana itu cintanya mereka. Dan mohon maaf ini ibu-ibu yang hadir biar tahu juga. Kalau masalah cinta kepada Nabi, tidak hanya sahabat laki-laki, sahabat perempuan banyak yang cinta kepada Rasulullah. Ada satu sahabat Ansor, perempuan ini, wanita. Suaminya, ayahnya, saudaranya ikut perang Uhud waktu itu. Nah, di perang Uhud ini hadirin, supaya kita lebih tahu sejarah ya. Perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah. Setelah perang Badar 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah. Rasulullah singkatnya mengalami luka saat itu. Di perang Uhud Nabi mengalami luka. Naam, pelipis Nabi luka. Bahkan ada yang mengatakan gigi Nabi pecah. Ada lagi yang mengatakan punggung Nabi terluka. Betul memang. Tapi Nabi tidak meninggal. Nabi tidak wafat dalam perang Uhud. Tapi orang-orang munafik menyebarkan berita di kota Madinah Rasulullah sudah wafat. Maka goncang orang-orang di Madinah hadirin, menangis mereka mendengar kabar yang belum tentu benar itu kabar bahwa Nabi meninggal dunia. Nangis mereka. Tapi kemudian datang lagi berita yang berikutnya, oh enggak, Nabi tidak meninggal katanya. Nabi tidak meninggal. Loh, tapi ini kan berita sudah kadung menyebar. Sehingga orang-orang pada gelisah, termasuk wanita Ansor tadi itu. Maka begitu datang tentara-tentara kaum muslimin ke kota Madinah, masuk ke kota Madinah, ini perempuan lari menemui mereka, lalu beliau mengatakan apa? Ma fa'ala Rasulullah. Tentara-tentara, bagaimana Rasulullah? Ketina apa kanjeng Nabi? Bagaimana keadaannya Nabi? Katanya tentara itu, Bu, sampean ibunya anu ya? Iya, anak sampean mati syahid, meninggal. Saya tidak nanya anak saya tanya Rasulullah. Datang lagi orang, loh ibu suaminya ikut perang ya? Iya, suaminya meninggal. Saya tidak nanya suami saya. Ibu, bapaknya meninggal. Tidak nanya ayah saya. Yang saya tanya Rasulullah. Mana Nabi? Ma fa'ala Rasulullah. Bagaimana keadaannya Nabi? Itu yang saya tanya. Allah, perempuan loh ini. Akhirnya ada satu di antara mereka mengatakan itu Rasulullah. Itu Nabi. Maka dia berangkat kepada Rasulullah sambil meneteskan air mata. Dia pandang wajah Nabi, dia lihat Nabi dari ujung rambut sampai ke bawah. Dilihat Nabi masih hidup, Nabi masih sehat. Lalu dia berkata apa? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Kanjeng Nabi, saya ini kena musibah banyak. Kasarnya, saya sedih. Kenapa? Ayah saya meninggal mati syahid, suami saya meninggal mati syahid, saudara saya meninggal mati syahid. Tetapi ketika melihat Anda masih hidup ya Rasulullah, semua itu kecil, semua itu ringan untuk saya. Yang penting Anda sehat, Anda hidup ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah cintanya sahabat. Ini sahabat perempuan, cintanya begitu besarnya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi ya hadirin yang dirahmati Allah, enggak ada yang lebih berjasa daripada Nabi Muhammad, maka cintai beliau sepenuh hati. Kalau perlu apapun kita berikan untuk Nabi Muhammad, apapun kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz, ustazah, para dai, daiyah, pakai ilmu Anda untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Pakai ilmu kita menyenangkan hatinya Rasulullah. Jangan cuma dakwah di kota-kota, masuk itu loh ke desa-desa. Tuh berangkat tuh ke Malang Selatan sana, yang banyak kristenisasi di sana itu. Masuklah ke desa-desa, banyak orang tidak ngerti sholat, tidak ngerti wudhu. Ini di kota mula-mula. Lek ampun lebih kurang, kata kau mana? Loh, saya ngomong apa adanya. Supir cerita sama saya, Beb, saya pernah nganter ini. Oh iya, bagaimana? Iya, di mobil dibuka amplopnya. Rupanya titik tidak sesuai dengan harapan gitu loh, tidak sesuai ekspektasi ya. Pas buka sekoni sedikit, bilang apa dia? Rung ini gak teko aku gitu. Hak, saya ngomong betul ini. Supirnya cerita sama saya. Lu kok dak malu, mata todus pada orang. Kan ada supir kok dak malu ngomong begitu itu. Rung ini gak teko aku. Rung ini mulai aku. Maksudnya tidak sesuai amplopnya itu isinya. Makanya saya ingat betul guru kita, guru saya Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus, ayah daripada Abuya Habib Soleh.
Kita ngaji kepada beliau. Habib Ahmad, Masya Allah, beliau ngajar tafsir. Ya, saya ngaji sama beliau di Bareng itu. Ngajar tafsir beliau. Saya masih ingat mengajar Hasyiah As-Sawi. Hasyiah As-Sawi, saya masih ingat. Itu diantaranya Habib Ahmad bilang gini, nanti kalian ini, kata Habib Ahmad, walaupun jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, tetap kerja ya. Tetap harus punya kerjaan, andi kelakuan. Kenapa? Supaya tidak mengandalkan orang. Paham maksudnya ya? Cek gak ngandalno apa? Amplop, terus terang aja, amplop ngono lho. Katanya ngomong cek angele sampean. Ya, supaya tidak mengandalkan itu, kamu harus kerja, punya kerjaan. Lah kalau enggak, ya pasti. Saya besok Jumat di masjid iki. Wah, biasanya 500 lah ya. Bitong, Pak. Oh, besok di mana? Di sana. Iki sakmene iki. La haula wala quwata illa billah. Jangan begitu sudah. Saya nih, saya pribadi, Habib Husin, saya pernah apa? Diundang orang, enggak dapat apa-apa, cuma dapat susunan acara. Loh, ceritanya gini. Habis ceramah pulang saya. Rupanya panitia sibuk ada apa? Langsung set. Ya kan? Kita lebokno kene. Sampai pulang ke rumah, susunan acara, Beb. Susunan acara, satu pembukaan. Rupanya gopo wonge, ya kan? Gopo. Ya sudah. Di hati saya alhamdulillah malam ini ikhlas temenan aku iki. Wah, ikhlas temenan wis. Sawah iki, bener ini susunan acara. Ya sudah, selesai. Nggak ada saya harus nelpon misalnya panitia. Halo panitia, iya. Mas saya kelero nih kan. Dan biasa aja saya, biasa aja. Ya sudah. Cuma di hati saya, mudah-mudahan dapat hidayah. Ngono tok. Wes, pagi-pagi jam 6. Saya ingat jam 6 pagi. Apa orang Jawa bilang meruput ya, meruput ya. Ada orang datang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jam 6 pagi nih. Tak corni apa tak corni apa? Tak intip. Duh, saya ngundang mang bengi iki. Alhamdulillah, oleh hidayah temenan wong iki. Tak buka pintu, langsung Beb, maaf Beb, sepohoran Habib tadi malam apa? Kesusu gitu loh di hati saya. Mangkana oleh hidayah sampean ya. Akhirnya ya jadi kayak ya kan, hadiahnya ditambahi, dikasih buah, dikasih kue, saya bilang lek ono acara mana ngene gak popo, saya bilang ya wis salah gak popo wis, apa guyu tok ae sampean. Artinya itu bukan tujuan utama. Makanya sampai ada ulama bilang gini, kalau Anda berdakwah untuk cari fulus, untuk nyari PC, klero. Kenapa? Karena berdakwah itu bukan pekerjaan. Benih kelakuan ria, benih. Bukan kelakuan, bukan kerjaan. Ini khidmah. Khidmah ke umat Kanjeng. Meseneng Kanjeng Nabi, sudah selesai. Loh, adapun dikasih itu tambahan bonus. Itu bonus. Terima hadiah, terima. Nabi menerima hadiah kok. Tapi kalau kita niatnya tujuannya nyari PC, kelakuan klero sampean. Klero sampean. Bukan ulama itu namanya. Bukan pewaris Nabi itu, bukan. Bukan hadirin. Nggih, bener. Iya. Cuma. Coba wis gak usah wis ya. Gak usah cuma wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya apapun dilakukan ikhlas lillahi, niat meseneng Kanjeng, niat menyenangkan Rasulullah. Itu niat kita. Nih, sampai yang hadir sekarang nih. Apa sama Habib Husin sampai diiming-iming? Ayo lek melok mulut engkau oleh duit misalnya 100-an. Ya, begitu dah. Ya tak jawab deh. Iya, dapat iming-iming dari Habib Husin. Dapat 100-an. Kak kira. Menjadi kak kira. Iya kan? Loh, berarti kita memang datangnya lillahi ta'ala ke sini. Tidak ada tujuan apa-apa gitu. Atau yang perempuan nanti hadir majelis ini dapat mukena satu-satu. Tidak ada. Tidak ada. Kita datang niat lillahi ta'ala, niat ingin menyenangkan Kanjeng Nabi. Kita tadi kehadiran guru kita Habib Soleh, melihat wajahnya, melihat orang yang alim, melihat orang yang soleh, itu ibadah. Sudah, itu cukup. Apalagi? Ya.
Nah, makanya hadirnya kita di majelis ini sekali lagi niat untuk menyenangkan hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ingat Rasulullah itu paling berat kalau umat ini teledor di dalam sholatnya. Itu yang Nabi paling berat. Kok tahu bagaimana? Iya, sebab wasiat terakhir Kanjeng Nabi sebelum wafat adalah tentang sholat. Dalam riwayat yang pernah saya baca ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika detik-detik kewafatan Kanjeng Nabi SAW, itu Sayyidina Ali mendekatkan telinga beliau ke bibir baginda Rasulullah, karena Rasulullah sudah agak berat gitu. Nabi panas, Nabi demamnya tinggi banget, Nabi sudah nggak bicara, cuma keluar sedikit kalimat-kalimat sedikit. Itu Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah detik-detik terakhir ini. Lalu Rasulullah tiba-tiba bersabda dengan suara yang lirih, yang pelan. Nabi bersabda, as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum. Atau kama qala. Itu Sayyidina Ali yang mendengar dengan telinganya. Apa kata Nabi? Salat, salat. Loh, ini detik-detik terakhir ini akan menghadap Allah, yang dipikiri adalah salat. As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum. Kalau saya terjemahkan ini, jaga sholat, dan jaga orang-orang yang ada dalam tanggung jawabmu. Anak, istri, kalau zaman dulu budak, jaga itu. Ini wasiatnya Nabi, Pak. Maka jaga istrinya, jaga anaknya. Apalagi kalau istrinya 2, jaga. Ngeding kopeng, ha? Jaga. Kempang abineh, telur melolo. Ibarana telur, igenitri telur, gondang legi telur, macam nyaman. Ya bebusun ya. Iya. Ronda ini nanya tok saya. Loh, amanat jaga. Loh, Habib Muksin melarang orang menikah lagi. Loh, siapa yang ngelarang? Saya tidak ngelarang orang nikah lagi kok. Enggak boleh melarang sesuatu yang dibolehkan oleh agama, betul? Maksud saya harus dijaga, tanggung jawab. Ya Allah, kadang-kadang sampai lupa. Berapa anaknya? Piro ya? Ya paling 10. Loh kok paling? Berarti sampai enggak tahu anaknya di mana saja. Nah, ini hati-hati. Itu wasiatnya Nabi. Wa ma malakat aymanukum. Orang yang ada dalam tanggunganmu, jaga anak, istri, pembantu, budak, jaga. Wasiat Nabi loh ini. As-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Sekali lagi, alhamdulillah, hadir majlis pahalanya luar biasa, maulid, solawat luar biasa. Tapi ingat, ada kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu as-shalah, sholat jaga, sholat jaga, sholat jaga. Insya Allah mudah-mudahan kita benar-benar bisa menggembirakan hatinya Rasulullah. Amin. Melalui majlis ini insya Allah kita akan menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kecintaan kula panjenengan kepada para ulama, kepada para habaib, kepada orang soleh akan kita bawa tidak hanya di dunia tapi sampai besok di akhirat, sehingga kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.